Hai. Hai. Bentar guys. Hai, apa kabar semuanya? Baik, sehat. Aduh. Wow, merah. Iya, merah nih. Aku kayaknya udah dari lama gak pakai merah deh, guys. Pakai merah. Pakai merah ini ketang terakhir yang pas di bandara itu yang pakai sweater merah itu. Jujur aku suka banget sih warna merah. Dulu aku gak suka dulu padahal warna merah. Karena menurut aku kayak ngejreng banget. See you VC Nina. Wah parah, gak pada VC aku, parah banget. Bikin transisi apa lagi? Tunggu aja ya. Emang kalian maunya transisi banget nih, gak mau yang lain? Aku bawa buah belimbing nih. Wow, enak banget. Tapi kalau kalian makan buah belimbing pakai garam gak sih? Aku kok kalau disuguhin belimbing ada garamnya gitu loh. Kalau aku pakai garam, kenapa ya aku pakai garam? Kadang kalau nanas juga pakai garam juga, guys. Nggak tahu, aku disuguhinnya kayak gitu. Mungkin karena ini kali ya, biar gak keset di lidah. Pakai garam biar gak asam tuh. Berarti iya, pakai garam. Karena kamu udah terlalu manis. Ya elah. Tapi emang ada ya belimbing manis? Bukannya asam semua gitu ya, makanya segar. Ada ya? Ada ya. Rata-rata manis. Oh iya kah? Tapi aku kayak kebanyakan tuh ya, nama belimbing tuh kayak yang asam-asam gitu. Kalau hoki itu bisa dapat yang manis, kalau enggak ya sepet. Iya, kalau enggak ya sepet-sepet gitu. Berarti aku gak hoki kalau soal belimbing. Tapi tetap enak sih, aku suka. Dan kayak belimbing itu bentuknya tuh unik banget ya guys ya. Bintang kecil di langit yang biru. Kemarin tahu gak aku kedatangan tamu. Tamunya siapa? Coba tebak guys tamunya. Ada yang bisa tebak gak tamunya itu siapa? Aku kedatangan tamu yang sangat amat spesial. Kok pada tahu sih pada jawabnya? Nala, kok pada tahu sih? Iya guys, Nala kemarin bermampir ke apart aku.
Yang di New York, bener banget di New York. Iya, New York. Nala dari Europe, bener banget. Nginep enggak sih, enggak nginep, cuma kayak istirahat saja. Sampai bersalju. Iya, sekarang udah pada bersalju gak sih? Woi, kapan woi musim dingin? Aku pengen banget sumpah. Yang bener aja rayain Christmas nggak di London nih, yang bener aja. Aku pengen, sumpah aku pengen ke London guys. Aku pengen deh kalau ada study tour ke London, aku pengen ikut. Karena kayak London itu kayak aku lihat banyak bangunan-bangunan bersejarah gitu kan. Aku pengen tahu cerita asal mulanya gimana. Terus tahu gak guys, yang kalau di mana ya, masih Kak Tom FOD emas batangnya, di negara apa ya, negara apa yang punya kastil, yang kastilnya itu si rajanya bikin gara-gara terinspirasi dari film Cinderella. Apa ya, negara Luxembourg gitu atau Jerman ya, atau apa ya, yang terinspirasi dari kastilnya Cinderella. Cianjur katanya, bukan Cibinong ya? Cibinong gak sih? Tuh kan, berarti di Jerman ya, bener-bener di Jerman. Nah, aku pengen guys ke kastil-kastil kayak gitu. Kayak yang kastilnya yang ini, yang si apa sih? Aduh, lupa, yang di Prancis itu, yang revolusi Prancis apa ya? Yang kastilnya itu. Makasih Kak dan Ripka only, Ripkanya. Yang kastil yang beneran mewah banget, apa ya namanya? Iya, itulah. Aku gak bisa nyebut namanya apa. Susah namanya. Ya kan, itulah pokoknya dari V kan, dari V. Oh, gak bisa nyebut guys namanya. Susah banget. Coba dong ejakan gimana cara penyebutannya. Gimana? Versailles. Bener kah? Versailles. Nggak tahu ah. Makasih Ripkanya. Makasih Kak Franco Ripkanya. Iya benar gitu bacanya, tapi S-nya nggak dibaca Versailles, Versailles gitu kah? Bandung. Versailles, udah very theater katanya diejanya. Iya, Prancis susah ya penyebutannya. Sumpah aku dengar orang bahasa Prancis itu kayak ada gitunya loh, kayak bonsoir, bon aperitif, kayak gitu loh guys. Ada gak di sini yang fasih bahasa Prancis ya guys?
Doi. Aku nggak bisa jujur. Bener gak sih? Enggak ya? Tapi kenapa harus ada kelingkingnya di sini? Makasih kakak Oni Ripkanya. Gak tahu guys. Emang bener ya guys kayak gitu, kayaknya salah deh guys. Makasih kakak Ripkanya. Gak boleh tipsal guys. Siapa emangnya ntar yang mau VC guys nanti? Siapa nih? Yang tipsal aku mute nih ntar. Aku mute. VC sambil naik wahana boleh gak? Boleh banget. Aku pengen banget menyaksikan kalian melawan gravitasi pas naik roller coaster. Sumpah aku belum pernah naik roller coaster yang beneran ekstrim gitu. Woi, aku pengen ngerasain roller coaster yang kayak beneran ekstrim untuk dewasa. Soalnya yang waktu kemarin pas main ke wahana gitu, yang wahana-wahana seremnya itu banyak antriannya, keburu tutup tempatnya gaje. Aku cuma wahana ekstrim tuh satu kali ketang. Cuma satu, itu pun ya itu gerak lagi sepi, gak tahu kenapa antriannya sepi. Itu aku mainnya sama Lili, aku udah pernah ceritakan. Jadi kayak diguling-guling gitu, kayak roll gitu. Terus tahu gak sih guys, kan pengamannya itu kayak masih ada space ya di sini, Nah, aku tuh bener-bener nahan biar kayak nggak terombang-ambing oleh space yang pengamannya gitu. Ngerti gak? Ini pengaman nih kayak gini nih pengaman. Nah di sini tuh masih ada space kan guys. Pas terbalik tuh aku mau kayak gini badannya, kayak nempel di si pengaman ini, kayak tergoncang-goncang gitu deh. Ya ampun, padahal aku sudah menantikan sejak lama. Aku kan udah tingginya udah 160 cm lebih. Harusnya bisa ini menaiki semua wahana yang ada. ...180 sekarang. Wow. Sumpah aku pengennya aku jujur gak tahu ya berapa tinggi aku, pokoknya 160-an gitu. Gak tahu pastinya itu berapa sekarang. Aku pengen 170, kayak so all-in lah. Aku pengen tingginya setara sama all-in gitu deh.
kalian 170. Nggak tahu juga sih. Nebak-nebak aja. Waktu terakhir sih aku kayak ukurnya 165 ya, tapi gak tahu masih tetap segitu apa tidak. Gak ngerti aku. Pengen banget 170. Guys, aku kan ngadain polling ya. Kalian lebih suka pakai lebih suka warna hitam atau warna putih? Kalian pada kebanyakan milihnya hitam. Kenapa kalian milihnya hitam, guys? Jangan-jangan baju kalian untuk sehari-hari hitam warnanya. Kenapa, guys? Alasannya apa? Putih cepet kotor, hitam nggak cepet kotor. Iya sih, bener sih, jujur iya. Tapi kan kalau abis dipakai, walaupun nggak kelihatan kotor, tetap dicuci dong. Abis dipakai tetap dicuci dong. Jangan-jangan kalian nggak cuci sama ini? Enggak kan? Walaupun nggak kelihatan kotor, cuci lah ya. Waduh, gak dicuci lah. Kok gak dicuci? Males nyuci, gak apa-apa, tenang. Nanti aku buka usaha laundry, ntar kalian ini ya, kalian jadi pelanggan setia aku buat nge-laundry ya. Putihnya dijadiin tie-dye. Gratis, enak aja. Bayar dong, bayar jasanya. Oke, tapi 1 kilo 1.000 ya. Emang biasanya berapa kilo sih? Emang kiloan ya? Ini per kilo emangnya dihargain berapa biasanya? Bayar 10.000. Oh, berarti 10.000 per kilo. Satu kilo 8.000 sampai 20.000 ya, berarti tengah-tengah aja lah ya kita ambilnya. Berarti kita ambil 15.000 deh, 15.000 per kilo. Mahal banget lah, tadi katanya kemurahan, sekarang kemahalan. Kan per kilo guys, per kilo kan berarti bajunya banyak. Gratis aja. Ini saya bisnis buat cari untung ya, bukan buat sedekah. Sedekah beda lagi. Aduh, kesemutan lagi kaki aku. Aduh, kaki aku siremen.
Per ons aja Rip, biar untungnya gede. Berarti per ons berapa maunya? Per ons 5.000 deh ya. Per ons $100. Yang bener aja, 100 perak aja beli permen satu biji aja belum cukup guys. Katanya itu tuh gara-gara kamu sering keinjek semut, terus semutnya balas dendam sama kamu. Oh itu alasan aku bisa semutan gara-gara itu. Oke, nice info ya. Ho, katanya ho. Kamu terima gak di ho-ho-ho-hoin? Mahal banget mau cepet kaya. Iyalah, pengen dong aku. Ntar jangan kaget guys kalau aku masuk majalah Forbes gitu. Amin banget ya, amin. Amin. Makasih banyak ya teman-teman. Suara apa itu? Ya mana aku tahu. Ya dunia sibuk ya guys. Coba lihat, enggak, males aku. Apa ini tiba-tiba tutut? Oh, tutut maksudnya ini suaranya. Aku kira kayak mau bisnis jualan tutut. Guys, aku pengen deh. Kayaknya kalau aku bisnis jualan tutut ada gak yang mau beli? Kalau bisnis makanan, ya kayaknya menu utamanya tutut deh. Menu utamanya tutut. Ya aneka tutut bisa dimasakin. Siapa guys yang mau beli tutut? Tutut matcha. Ya boleh. Matcha sekarang sudah ada banyak macemnya kan. Tutut mozzarella kayaknya enak deh. Oh my god, aku langsung melek banget nih. Tutut mentai. Tutut mentai lucu. Iya kan, tutut kan termasuk seafood. Apa ya? Tutut termasuk apa sih guys? Tutut biasanya ditemuinnya di mana? Di sawah gak sih? Sawah food. Aneka sawah food. Suka tutut geprek. Wow, ada ya. Terus sumpah tadi di Reels, aku kan lagi scroll Reels gitu kan. Terus ada yang kayak abis dapet hadiah dari suami. Taunya hadiahnya apa, tahu gak guys? Ular. Terus dia bilang lagi, di sini warga-warga tetangga-tetangga kita udah pada tahu sih kita suka banget nih masak ular.
dimasak guys ularnya, literally. Terus dia bilang lagi, ini telurnya udah kita potong-potong, maaf ya tadi gak kerecord. Beneran dipotong-potong terus udah dicuci guys, ya ampun. Terus kayak, maaf ya guys, tadi ularnya udah mateng, tadi gak kerecord. Ya ampun, beneran dimasak guys, pakai bumbu-bumbu sedap. Siapa yang pernah makan ular? Siapa yang pernah makan ular guys? Sumpah aku gak bisa sih. Kayak kalau disuruh cobain, kayak menghargai gitu ya masakan orang. Ya boleh sih cobain, aku juga penasaran jujur. Tapi untuk makanan sehari-hari nggak dulu deh. Soalnya aku kayak ngeliat ada sisik di makanan tuh kayak gimana ya gitu. Ikan aja kadang aku kayak apa ya, suka merhatiin banget gitu, kayak ke distract mulu. Yang dimakan kan padahal dagingnya ya, tapi kayak ke distract mulu sama kulitnya gitu loh. Kulitnya kayak terlalu bersisik gitu. Nggak bisa deh kalau di makanan aku ada sisik ular, lihatnya gamut deh jadinya gitu. Suruh Dalian masak ular juga, ya ampun. Kalian ekstrim ya menyuruhnya. Coba deh kalian dulu sendiri yang ini, yang masak. Iya kok aku ngantuk ya guys. Sumpah kok jam segini kayak jadi rawan ngantuk gitu loh. Oh jadi pengen tidur deh guys. Duh nular nih nguapnya. Katanya kalau lihat orang nguap bakal nguap juga guys. Emang iya ya? Kenapa bisa nular gitu ya guys? Itu ada edukasi psikisnya kah gitu? Insting katanya. Udah tradisi. Jadi ingat waktu pas SD disuruh apalin tradisi-tradisi yang ada, sebutin minimal berapa gitu. Yang paling aku inget itu tradisi ini guys. Ada di suku Nias itu yang cowok-cowok kalau mau diangkut dewasa harus lompatin batu 2 meter atau berapa meter ya gitu. Kayak batunya ya beberapa meter gitu. Terus kalau berhasil katanya udah dicap udah dewasa. Kalau belum berhasil berarti belum dewasa gitu guys. Tahu gak guys? Batu 5 tingkat. Ya gak tahu deh. Itu kan tradisi ya guys, tradisi sama guys. Itu unik sih.
unik banget. Kayak ternyata Indonesia banyak banget ya guys tradisi-tradisi uniknya. Dan hebatnya lagi, ternyata dilestarikan sampai sekarang. Kamu gak bisa ya? Coba latihan deh. Mungkin kalau latihan siapa tahu bisa ya. Jadi atlet ya guys, aku jadi atlet. Makasih Kak Azri, Mas Batangnya. Tau gak sih guys, Eina had two hearts. Dia punya pose unik banget, jadi kayak ngedip tapi sambil mangap gitu. Aku gak bisa tau, kayak gak bisa seluas Eina gitu. Aku gak bisa, aku ngikutin tuh kayak gak bisa. Gak bisa, gak kayak natural gitu loh posenya. Lucu kayak Jennie Blackpink. Bisa aja, thank you ya. Kimi bisa. Oh, Kimi jago ya. Tetap cantik, makasih ya. Udah lihat boneka pisang James belum? Udah tahu, itu boneka dia yang dari kecil gitu ya. Aku juga punya loh, jujur. Enggak sih ya, aku lebih ke guling sih. Gulingnya udah kayak sampai penyok gitu, tapi aku udah gak pakai guling tahu kalau tidur. Percaya gak guys? Seorang anak Indonesia ini ternyata kuat loh tanpa guling. Aku gak pakai guling sejak kapan ya? Dari kelas 6 boy, aku udah gak pakai guling lagi. Makasih Kak Vin, JKT48 show-nya. Percaya gak guys? Tapi kayak sebenarnya masih rada kurang nyaman juga sih. Tapi itu menurut aku desain guling sama bantal itu kebalik deh. Harusnya guling buat di kepala, bantal buat dijadiin guling gitu guys. Kayak kalau bantal itu enak woy, kayak lebar. Jadi kayak kalau buat jadiin guling tuh si bantalnya kayak gitu, pas gitu. Setuju tuh kan, pada setuju berarti gak cuma aku doang kan. Mending hidup tanpa ayam daripada hidup guling. Daripada hidup tanpa guling kali ya. Emang iya. Coba deh guys, semalam aja. Semalam kalian jangan pakai guling. Tuh guys, kayak ini baru 10 detik kayaknya aku bisa deh langsung tidur guys. Kayak tidak sadar gitu. Bisa sih kalau tetap ngantuk. Iya, aku kalau ngantuk cukup kasur aja bisa loh guys. Asli.
Aku pernah ketiduran di meja tahu. Jadi aku lagi ngerjain tugas kan. Kayak ngantuk banget gitu. Ngantuk banget. Terus tidur kayak aku dalam otak tuh kayak mikir kayak kalau tidur enak ya di meja. Cobain aja dulu ya. Taunya beneran sampai tidak sadar kalau aku tidur di meja. Abis itu kayak aku abis ulangan tuh kan nggak tahu kan mau ngapain lagi. Terus aku tidur. Itu kayak beneran aku udah sampai mimpi tidurnya. Oh my god. Tapi kalian pernah gak sih kayak berusaha? Kalian tuh udah mimpinya tuh seru banget. Pas kalian bangun mimpinya tuh masih inget. Terus kayak kalian udah bertekad diri kayak gini, ini mimpi yang harus aku inget fix, jangan pernah sampai lupa. Pas udah kayak beberapa jam kemudian keingat lagi, oh ya tadi kan mimpi, tapi mimpi apa ya? Aku sering banget kayak gitu sih. Tim yang tidur di sekolah setiap guru ngejelasin. Jangan dong guys. Hargain guys guru kalian yang ada di sekolah, karena guru adalah orang tua kalian ya yang ada di sekolah. Makasih Kak Salsabi Mas Batangnya. Kenapa gak boleh nanya guys, pakai nanya. Makanya gurunya aku mintain duit karena guru adalah orang tua. Nah kalau ini kurang ajar ya guys. Jangan seperti itu, jangan dicontoh ya. Tahu kondisi, tahu tempat ya guys. Sadar diri ya guys. Sadar diri. Makasih Kak Salsabi Mas Batangnya. Jadi makan belimbing Garip? Nggak punya belimbing. Ya udah. Makasih Kak El Pacang Mas Batangnya. Thank you so much. I can focus. Berapa hari lagi guys menuju aku ulang tahun sih? Aku ulang tahun 13 Januari loh guys. Jadi berapa hari lagi menuju ulang tahun ini? Makasih Kak El Pacha Mas Batang. Kak El Pacang Mas Batangnya kayak Kak, thank you so much.
BTW guys, aku punya pensil yang sangat amat spesial. Dan ininya aja, bungkusnya aja dikotakin kayak gini guys. Ini benar-benar spesial banget. Aduh. Dan lihat guys, oh my god. Dan ada sampai kayak ada surat-suratnya gini loh. Aku baru pertama kali sih jujur dapat pensil yang semewah ini. Lihat guys. Wow. Kayak wow. Makasih Kak El Pacang mas batanya. Ini enak ya buat untuk nulis, sumpah. Ini tuh kayak pensil guys, ini pensil tapi bentuknya pulpen, tau gak? Pensil mekanik. Ini aku nulis ya. Misalnya apa? Makasih Kak Asal Sabi mas batangnya. Misalnya siapa yang mau aku tulis apa guys? Sebaiknya nulis apa ya guys buat di kertas. Ribi cantik ini. Woi lembut banget woi, kayak flawless effortless gitu guys. Sumpah ini effortless banget sih buat nulis tanpa harus ditekan. Ini BTW aku nggak kidal ya guys. Ini karena mirror kameranya ya. Sumpah ini effortless banget woi, gila. Halus banget. Aku lihat enggak? Ini RIBICANTIP. Ini tulisan ala studygram gitu guys. Makasih Kak Salsabi Ripkanya. Dulu aku pengen banget guys jadi studygram. Terus aku apa lagi ya? Kalian udah pelajaran tulis huruf bersambung gak sih? Aku dulu belajar guys kayak gini. A B C D E. Aduh F gak tahu lagi aku gimana. Lihat guys, huruf tegak bersambung kayak gini. Kelihatan gak guys? Ini aku dulu tulis huruf tegak bersambung guys. Pas TK ada tugas kayak gini guys. Enggak TK belum deh. Kelas 1 SD. TK itu masih huruf cetak. Kelas 1 SD itu huruf tegak bersambung mulai belajar. Makasih Kak Afin, motorsportnya Kak Afin. Brum 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 brum. TK apa TKA apa TKB? Jujur gak tahu ya, udah lupa. Guys. Dulu pas TKB, aduh udah lupa lagi TKA atau TKB. Ada les kan, disuruh pilih les. Nah waktu itu aku milihnya ada menggambar
ya menggambar. Habis itu ada les lagi ekskul. Kalian TK TKB ada ekskul gak guys? Terus ada aku pilih Mandarin guys. Aku pilih Mandarin. Di TK udah belajar Mandarin, oh my god. Dia udah hafal Yenqing. Nah, ini apa lagi? Dulu tuh TK belajarnya tuh anggota tubuh dalam bahasa Mandarin. Jujur sekarang udah lupa. Untung SMA udah gak ada pelajaran bahasa Mandarin lagi. Udah kayak udah cukup sampai SMP ya pelajaran Mandarin untuk wajibnya. Udah ya, cukup ya. Wah, TK belajar bahasa tubuh, bukan belajar bahasa tubuh tapi nama anggota tubuh dalam bahasa Mandarin. Terus aku bingung deh. Dulu waktu TK aku disuruh udah nulis Hanje gak ya? Ya ampun, anak sekecil itu sudah disuruh tulis Hanje, yang bener aja. Kayaknya iya sih disuruh nulis Hanje. Jujur aku paling males tulis angka 0 di Mandarin guys. Mandarin kan 0 kan bahasa Mandarinnya ling ya guys. Itu sumpah. Yang lain tuh kayak er san se u yu chi tuh semuanya gampang Hanjenya ditulisnya. Nah si 0 ini nih susah sendiri. Apaan ini, dia muncul dari mana? Nih, yang lain mah cuma segaris 2 garis kayak gini nih. Aduh pak, udah lupa lagi. Ya ampun, udah lupa semuanya. Nih kayak gini nih. Er san se u yu chi. Nah kalau siling tuh kayak ya ampun sampai hafal sampai sekarang, nggak tahu deh ini bener apa enggak. Tapi ini kayak susah sendiri gitu loh. Susah sendiri dan paling ribet, nyebelin banget sumpah. Siling. Binciling. Iya aku dulu pas ada meme binciling itu aku hafal guys. Dan aku juga belajar bahasa Mandarin kayak makanan gitu, kayak es krim, binciling. Belajar. 我喜欢冰淇淋. Aku suka binciling. 我不喜欢冰淇淋. Aku nggak suka binciling. Aku nggak suka es krim. Dan aku punya cerita. Jadi ada tes ini kan, tes ngomong bahasa Mandarin. Makasih Kak Evin. Thank you so much Kak Evin. Nih aku lanjut cerita. Nah di bahasa Mandarin itu, di kelas bahasa Mandarin ada tes kan waktu kelas 9. Aku ingat banget kelas 9. Kelas 9 kemarin tuh ya ada tes ngomong Mandarin. Nah itu tesnya itu kayak berdialog gitu. Jadi kita disuruh ngapalin ada orang A dan orang B. Nah terus dipilihin sama lausenya berpasangan orang A dan orang B. Dan nanti udah dipasangin kayak gitu, itu ntar disuruh pilih
mau siapa yang jadi orang A, siapa yang mau jadi orang B buat berdialog. Dan yang orang A itu dialognya tuh panjang, aku sebel banget sumpah. Dan yang orang B itu dialognya dikit, jadi aku terpaksa harus jadi orang A, ngapalin lebih effort biar aku ngebantu temen aku yang dipasangin ini Laoshi-nya sengaja, ini sebenarnya sengaja dipasangin kayak gitu biar aku bisa ngebantu, padahal kan kayak aku capek sebenarnya. Aku nggak mau ngapalin panjang-panjang, aku mau jadi orang B, tapi disuruhnya kayak secara gak langsung tuh kayak aku disuruh jadi orang A buat ngebantu si temen aku ini. Dan temen aku ini kayak ogah-ogahan banget ngapalinnya. Jadi kayak kalau temen aku gak bisa berdialog, aku juga yang kena. Jadi aku tiap hari ngetes dia. Ayo nanti habis istirahat aku tes ya. Aku pokoknya kayak sampai pasangan aku ini yang dipasangin sama si Laoshi buat tes ini kayak sebenarnya kayak dia kayak sebel gitu sih sama aku. Sampai gumoh sama aku guys. Enggak, aku tiap hari tuh nge-spam dia tiap hari kayak, ntar habis istirahat kita tes ya, aku tesin kamu udah hafal atau belum. Istirahat kedua juga ntar aku tes ya, jangan lupa ya. Nanti pas pulang, sebelum pulang ketemu dulu ya, kita tes dulu gitu. Terus saat hari ujian tiba, aku ada ngeblank. Dan pasangan aku ini yang udah aku bantu, padahal dialog dia itu sebenarnya dikit ya, tapi aku tiap hari tuh nge-spam dia mulu biar kayak bener-bener apal. Soalnya bener-bener dia tuh gak apal-apal. Malah yang dapat nilai bagusnya yang 100 itu dia guys, aku 98 karena aku ada belibet sedikit. Ya iyalah, sebel banget sumpah. Harusnya aku tuh orang B ya, kamu jadi orang A. Kalau aku baik kalau aku orang jahat, aku bodoh amat sebenarnya. Aku mau jadi orang B aja biar kamu apalin yang susah-susah. Sumpah aku terlalu baik guys. Oh my god. Semoga temen aku yang ini nggak nonton ya. Sebenarnya dia tahu sih, tanpa aku mencurahkan hati seperti ini, sebenarnya dia udah tahu aku sebel karena aku di hari ujian ternyata malah aku yang dapet nilai 98, malah dia yang 100. Oh my god. Sebenarnya kalau ada kayak tes tes ngomong bahasa Mandarin gitu, aku tuh ngincer orang yang udah pakai bahasa Mandarin sejak kecil gitu loh. Jadi aku kayak tinggal ngapalin dialog yang dikit nih. Dia ngapalin yang dialog banyaknya biar aku kayak nggak kesusahan. Sumpah. Dia ngetawain kamu gak? Kayaknya di dalam hati tuh kayak dia nyumpahin aku deh guys. Bodo amat deh, gak apa-apa, aku udah berbuat baik sama dia. Aku udah membantu dia. Ya, anggap aja itu sebuah amalan ya. Aku mendapat amal yang baik tuh. Udahlah. Oh my god, berpahala ya guys. Oh my god, iya berpahala. Iya amin berpahala.
pahalanya dia tarik karena kurang ikhlas. Ikhlas kok sebenarnya mah, ikhlas, sumpah ikhlas kok. Ikhlas. Terus ada tes selanjutnya kan. Si teman aku ini kayaknya udah trauma guys sama aku. Jadi dia udah berdoa dalam hatinya supaya sama Laushenya gak dipasangin sama aku lagi. Jadinya semenjak itu nggak pernah lagi guys dapat project bareng dia lagi. Kocak banget ay. Iya guys, udah. Ini kayaknya pengalaman yang gak akan dilupain seumur hidup dia deh. Oh my god, enggak sampai psikisnya kena kok. Enggak. Dia pasti juga seneng dong. Udah dibantu oleh Dewi Ripka ini supaya nilainya menjadi sempurna. Iya kan? Kalian kalau gitu juga kalau nilainya jadi 100, kalian gimana guys? Seneng kan guys? Seneng. Mau dong dibantu Dewi. Iya ya, ntar aku bantu kalian ya. Hubungi saja. Dewi, aku minta beras. Ya coba ntar aku kasih saran deh. Ikutin saran aku, udah pasti kamu dapat beras. Di saran aku, kamu ke warung cari yang ada berasnya. Ntar kamu beli di situ. Pasti kamu bakal dapat beras. Waktu itu aku pernah loh guys bikin AI, tapi kayak AI sederhana banget sih jujur. Jadi kayak aku tuh ambil temanya tuh buah ya guys. Jadi kalau kalian ketik pisang, langsung muncul gambar pisang semuanya. Jadi kayak semua yang gambar pisang itu ada. Jadi kayak apa ya, aku harus insert berapa puluh gambar biar si komputernya itu mencerna apa yang aku mau lewat kata-kata pisang itu wujudnya itu seperti apa gitu. Terus sih karena gampang. Karena gampang. Kalau yang coding-codingan, yang menghafal-hafal, sumpah guys, gak mau. Bayangin guys, kalian materinya coding, tapi ngerjainnya di kertas. Gimana tuh guys? Tulis codingan di kertas. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Minta tolong ke Dewi Ripka. Ya ampun. Ya kalian berdoa saja deh kalau itu. Ntar biar dapat hikmahnya sebaiknya seperti apa gitu.
Aku udah pernah cukup sulit itu. Ya udah guys, bentar ya guys, aku mau menjemput seseorang terlebih dahulu. Bye bye guys, aku dari nomor 10 ada Kak Franz, 9 ada Kak Franco, 8 ada Kak dan Ripka Only, 7 ada Kak Ahmad, see you VC, see you ya. Yang ke-6 ada Kak Tom Evodi, Asih. Yang ke-5 ada Kak Anirika, yang ke-4 ada Kak Azri Tipsal VC, yang ke-3 ada Kak Salsabi, yang ke-2 ada El Pacang, yang pertama ada Kavin. Makasih banyak Kavin udah jadi nomor pertama hari ini. Makasih semuanya yang udah give, udah bantu komen, udah itu bla bla ya guys. Makasih banyak. See you di next live. Bye bye. Mohon maaf jika ada salah kata guys. Bye bye. Thank you.